Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Deksi Narga TV dan juga para pendengar Radio Suara Deksi Narga dimanapun Anda berada. Kembali hadir di studio Deksi Narga TV dan juga di 89.9 FM menemani untuk Anda warga Deksi Narga semuanya di awal pekan. Walaupun ini sudah di minggu terakhir di bulan April kata warga Deksi Narga ya. Tapasnya sudah ditunggu-tunggu. Di kesempatan pagi kali ini akan ada informasi yang menarik pastinya untuk Sobat Reformasi Birokrasi gitu ya. Kita ucapin selamat datang untuk Anda warga Deksi Narga semuanya di podcast Kupas Tuntas Zona Integritas, ruang diskusi inspiratif seputar pembangunan birokrasi yang bersih, akuntabel dan juga melayani. Dan di episode pada pagi kali ini kata warga Deksi Narga, tema kita adalah transformasi birokrasi berbasis integritas dan juga pelayanan prima menuju WBBM. Sudah hadir menemani kita di kesempatan pagi kali ini Ketua KPPN Wonosari kata warga Deksi Narga, ada Ibu Ana Sari Asih. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak. Bagaimana kabarnya Ibu Ana? Alhamdulillah baik. Pastinya sangat luar biasa ya Bu ya, pagi kali ini menyempatkan waktu. Biasanya kan kalau hari Senin itu banyak kegiatan Ibu padat, apalagi ini di minggu terakhir di bulan April Ibu ya. Iya betul. Terima kasih. Yang harus disiapkan. Banyak yang harus disiapkan Ibu Ana ya. Terima kasih sudah hadir menemani kita di studio Deksi Narga TV, dan mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu Ibu secara singkat tentang KPPN Wonosari. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Deksi Narga TV dan para pendengar radio Deksi Narga, perkenalkan dulu ya, tak kenal maka tak sayang. Betul, mudah-mudahan Ibu. Saya disayang, harapannya seperti itu. Baik. Jadi saya Ana Sari Asih, di sini selaku Kepala KPPN Pacitan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pacitan, gitu ya. Nah, di Wonosari Ibu. Wonosari, Mak. Kayaknya belum move on Ibu ya. Karena tadi kita membicarakan tentang Pacitan, jadi belum move on gitu. Betul Mbak Gita, mohon maaf. Oke. Di Wonosari gitu nggih, dari mulai 25 Maret kemarin. Ya baru ini, ya, jadi baru masih sekali Bu ya. Saya dipindahkan dari Mataram ke Wonosari ini. Baik. Nah, sebenarnya KPPN itu mungkin kenalin juga ya. KPPN itu merupakan salah satu unit vertikal dari Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Perbendaharaan. Nah, tugas kami itu sebenarnya Mbak Gita, itu khususnya untuk menyalurkan dana-dana ya. Baik itu ada misalnya dana dari untuk kementerian lembaga, kemudian sekarang ada DAU, ada dana desa dan sebagainya. Nah, sekarang ini bahkan ditambah lagi tugas kami di KPPN itu supaya kami bisa menjadi financial advisor, yaitu bagi pemerintah pusat sendiri melalui satker-satkernya ya. Nah, itu misalnya ada Kemenag, kepolisian dan sebagainya yang satker pusat. Juga kami diminta untuk menjadi financial advisor kepada local governance. Ya, bagaimana misalnya kalau ada praktek di kami misalnya kan sama-sama ya menyalurkan anggaran juga APBD dan APBN gitu ya. Betul, Ibu. Nah, kita bisa sharing misalnya, oh kalau kami perencanaan untuk penyaluran seperti ini loh, itu seperti itu. Bisa juga, oh kalau di kami sudah pakai kartu kredit, nah di sini seperti apa? Kita sudah tidak pakai jarang menggunakan tunai karena menggunakan CMS. Nah, nanti kita bisa sharing ke pemerintah daerah dan sebagainya. Misalnya laporan keuangan itu pun bisa karena di kami membuat laporan keuangan. Nah, nanti kita bisa sharing-sharing dengan Pemda. Seperti itu untuk local governance. Di samping itu juga kami sebagai finance advisor itu mempunyai tugas juga kepada namanya special mission. Yaitu itu mengawal penyaluran UMI. UMI itu kredit untuk ultra mikro. Jadi kredit yang untuk masyarakat kecil yang hanya misalnya 2 juta, 1 juta gitu ya. Dan juga special mission itu nanti bisa sharing-sharing terkait BLUD. Itu seperti itu. Baik. Jadi banyak sekali Ibu tugasnya. Kalau tadi yang disampaikan adalah kalau membicarakan tentang bendahara itu pasti terkait dengan keuangan Ibu. Dan pastinya luas sekali gitu ya. Baik itu dana desa dan lain sebagainya gitu. Nah, ini mungkin yang bisa disampaikan untuk Anda warga Deksi Narga semuanya. Ada Ibu Ana Sri Asih ini, beliau adalah putra-putri asal dari daerah istimewa Yogyakarta yang kemarin sempat bertugas di Pacitan Ibu. Dan tak lupa mengucapkan selamat datang di Kabupaten Gunung Kidul
Ibu. Terima Kembali kasih. lagi ke daerah istimewa Yogyakarta, Ya, betul. tapi ke Kabupaten Gunung Kidul Iya, tercinta ini iya, gitu ya. betul. Baik, tadi sudah disampaikan terkait dengan KPPN Wonosari Kanewara Desinarga, bagaimana KPPN Wonosari ini bertugas, seperti apa tugasnya, fungsinya seperti apa, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala KPPN Wonosari ya. Baik Ibu, kalau terkait dengan tema kita yaitu transformasi birokrasi berbasis integritas dan juga pelayanan prima menuju WBBM. Ya. Ibu mungkin bisa disampaikan sebelumnya terkait dengan sebenarnya apa hakikat dari ZI, WBK dan juga WBBM itu seperti apa Ibu? Mungkin bisa disampaikan untuk Kanewara Desinarga dan juga pemirsa Desinarga TV. Iya, jadi karena kami tadi kan bicara KPPN itu melayani, Iya, ya. betul. Nah, dalam rangka untuk memperbaiki pelayanan tersebut, kita itu melakukan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Nah, zona integritas itu merupakan suatu miniatur reformasi birokrasi yang bertujuan untuk membangun suatu program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi. Baik. Kemudian juga memberikan kinerja publik yang prima. Jadi bagaimana unit itu bisa berintegritas dan anti korupsi, Mbak. Iya, betul. Jadi terhindar dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Baik. Gitu dan juga memberikan layanan yang prima gitu. Itu zona integritasnya. Nah, kemudian dalam membangun ini kan sebenarnya jadi arahan presiden ya. Iya. Arahan presiden itu kan salah satunya adalah pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran. Betul, nah, Ibu. ini salah satu implementasinya gitu ya. Implementasinya sehingga diharapkan nanti zona integritas ini akan menjadi percontohan bagi di sekitarnya. Di sini mungkin sudah ada beberapa yang betul. Memenuhi predikat WBK, wilayah birokrasi bebas dari korupsi, Betul. maupun wilayah birokrasi bersih melayani. Iya, betul. Namun kita itu bagaimana supaya unit-unit itu bisa memberi percontohan dan tetap untuk semangat terus menjadi contoh-contoh sehingga nanti akan meluas ya, menyebarkan virusnya ibarat influenza gitu ya. Ya kadang-kadang menular ya, Bu, betul, ya. itu menular ke tempat lain sehingga nanti integritas itu dan anti korupsi, anti nepotisme, kolusi itu bisa menyebar ke semua. Betul. Dan juga pelayanannya jadi baik gitu, seperti itu. Jadi hakikatnya seperti itu pembangunan zona integritas. Baik, jadi memang Bapak Presiden Republik Indonesia sekarang sedang fokus juga gitu ya Bu ya, dengan adanya korupsi, kolusi dan juga nepotisme gitu. Nah, untuk saat ini juga memang kalau terlihat di Kabupaten Gunung Kidul sendiri Ibu ada beberapa instansi yang memang mungkin sudah memasuki WBK atau WBBM gitu, dan harapannya juga mungkin instansi yang sudah mendapatkan predikat tersebut bisa menjadi contoh instansi lainnya, bahkan bisa Bu, predikat BBK atau BBBM ini lebih ditingkatkan kembali gitu, dijaga juga. Begitu ya Bu ya. Dan pastinya banyak sekali yang bisa dicontohkan untuk warga masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul. Ketika instansinya saja sudah bebas dari korupsi, nanti di bawahnya juga akan mengikuti gitu ya Bu ya. Baik, membicarakan tentang zona integritas Ibu, mungkin bisa disampaikan terkait zona integritas itu apa, seberapa penting dan bagaimana konsepnya Ibu? Jadi tadi sudah saya sampaikan ya, merupakan miniatur reformasi birokrasi. Baik. Nah, kalau di Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Menpan RB nomor 90 tahun 2021 tentang pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Itu zona integritas adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah bersih melayani melalui reformasi birokrasi dan khususnya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan pelayanan publik yang prima. Itu zona integritas itu. Kemudian zona integritas itu sebenarnya terinspirasi dari konsep Island of Integrity yang tadi saya sampaikan ya, bahwa merupakan praktek lebih jauh dari eksistensi pengembangan keilmuan administrasi publik dan alat sebagai tata kelola pemerintahan.
Island of Integrity ini merupakan suatu kondisi di mana unit instansi tersebut imun. Nah, imun dia mampu memberikan tata kelola yang baik. Mampu memberikan layanan yang prima, walaupun event gitu ya. Iya, betul. Event lingkungannya belum. Ya saya nggak mengatakan ini ada di Gunung Kidul, enggak. Betul, gitu ya. Tapi kita itu harus menjaga supaya kondisi-kondisi yang seperti itu tuh terus gitu Mbak kita. Kalau di kami sendiri, kalau misalnya sudah dapat apresiasi WBK atau WBBM, maka 2 tahun kemudian pemantauan apakah ini masih terus gitu ya, apakah inovasinya kemarin masih terus berjalan, apakah layanannya tidak turun dan sebagainya. Nah, itu yang diharapkan gitu ya dari pembangunan zona integritas itu. Nah, kemudian dampaknya itu diharapkan dengan pembangunan zona integritas itu dampaknya nanti bisa menciptakan kinerja organisasi yang bebas dari korupsi. Kemudian juga efisiensi yang lebih besar karena di zona integritas ini nanti ada penata laksanaan itu bagaimana supaya ada efisiensi penggunaan aplikasi-aplikasi dan sebagainya gitu ya. Dan juga misalnya ada SOP pun ini masih perlu diringkas apa tidak gitu ya. Betul, jadi Ibu. Ada simplifikasi seperti itu dan juga mempengaruhi kepada sistem yang lebih luas. Maksudnya tadi ketika dia sudah WBK ya jangan sendiri dong. Nah, dia punya kewajiban untuk menyebarkan virus-virusnya tadi. Itu seperti itu. Harapannya kalau yang di atas sudah WBK gitu, yang di bawahnya juga harus mengikuti. Dan tidak hanya mengikuti, tapi gimana dia juga pede untuk menyebarkan ke yang lain, mengajak yang lain gitu. Betul gitu ya Bu ya. Ibaratnya virus ini virus yang baik gitu ya, betul, Ibu ya. Dan imun gitu ya. Jadi memang semuanya juga harus mendapatkan gitu. Yang jadi percontohan juga seharusnya harus menyebarkan juga gitu ya Bu ya. Luar biasa sekali. Nah, kalau kita membicarakan tentang WBK dan juga WBBM itu Bu, ini pasti ada perbedaan. Ini perbedaannya seperti apa? Ini mungkin bisa disampaikan. Ya, jadi antara WBK wilayah bebas dari korupsi, jangan lupa darinya ya, bukan wilayah bebas korupsi, tapi wilayah bebas dari korupsi gitu. Dan wilayah birokrasi bersih melayani. Nah, ada perbedaan ya, kalau sebenarnya dua-duanya itu merupakan upaya untuk melakukan reformasi birokrasi. Nah, namun kalau wilayah bebas dari korupsi itu adalah diberikan kepada unit atau satuan kerja yang melaksanakan birokrasi dengan baik. Dengan baik dan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintah yang bersih, akuntabel maupun pelayanan yang prima. Nah, bedanya dengan wilayah birokrasi bersih melayani itu adalah kalau yang WBBM itu telah melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik. Salah satu misalnya capaian organisasi itu harus misalnya lebih bagus dari tahun lalu. Gitu, kalau tahun lalu udah naik, ya tetap harus naik. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi ini sangat bagus dan tentu saja lebih hampir dari seluruh komponen pengungkit ini dilakukan perbaikan maupun reform gitu Mbak Gita. Jadi kalau WBK itu baik, sangat baik, nah WBBK itu sangat baik gitu ya Bu ya. Gitu. Ibaratnya begini, kalau WBK itu masih bagaimana supaya unit itu tidak korupsi, tidak kolusi, tidak ada nepotisme, integritas tinggi gitu ya, dan memberikan pelayanan yang baik. Nah, kalau yang WBBM ini bagaimana dampaknya dirasakan oleh masyarakat itu harus lebih kencang gitu ya, termasuk bagaimana menyebarkan virus-virusnya tadi. Iya, luar biasa sekali. Jadi memang ada tingkatannya gitu ya, Bu, dari WBK dan WBBM gitu. Nanti pun tolak ukurnya berbeda, Mbak. Yang sini berapa nilainya, yang ini berapa gitu. Ada juga. Oh, ternyata memang ada tolak ukurnya dan pastinya juga dari tahun kemarin harus ada perbedaannya gitu dan pastinya lebih naik gitu ya Bu Ana ya. Nah, ini yang kita tanyakan Ibu Ana terkait dengan bagaimana kerangka logis pembangunan zona integritas menuju WBK ataupun WBBM. Ini pastinya juga sangat penting ya Bu Ana ya. Ya, betul.
Jadi dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi itu dalam pembangunan zona integritas menuju WBK maupun WBBM itu bisa dikatakan dipisahkan antara dua komponen. Iya. Ya, yang komponen pertama itu adalah komponen pengungkit. Komponen pengungkit itu bagaimana antara misalnya komponen-komponen ini ada 6 ya Mbak ya. Ada manajemen perubahan. Iya. Ini melakukan perubahan bagaimana mindset kita, pola pikir kita, baik itu dari pimpinan, kemudian seluruh pegawai itu mempunyai pola pikir yang untuk mewujudkan zona integritas. Iya. Sehingga nanti semuanya itu mendukung. Tidak ada yang kalau mungkin ada yang resistensi atau mungkin tidak terserah lah ya gitu. Jadi berarti kita dari pimpinan sampai dengan jajaran itu harus satu kesatuan gitu ya Bu betul ya. Gitu. Kemudian juga ada di sana itu penataan tata laksana yang saya sampaikan tadi. Baik. Apakah ini SOP-nya sudah cukup ringkas? Betul. Apakah sudah menggunakan aplikasi-aplikasi dan sebagainya gitu ya. Kemudian juga bagaimana akuntabilitas kinerjanya. Iya. Kemudian juga pelayanan publik, penguatan pengawasan dan juga penataan SDM. Baik. Nah, ini semua yang 6 ini adalah komponen input, Mbak. Dari komponen input itu akan dilakukan suatu reformasi dan juga didokumentasikan sehingga dokumen itu akan diupload kalau kami namanya di aplikasi dia. Iya. Itu memenuhi ya. Karena kalau kita reform juga nggak ada dokumennya juga nanti nggak akan bisa masuk ke tahap penilaian selanjutnya gitu. Nah, dari reform dan maupun kegiatan-kegiatan yang ada di dalam komponen input ini diharapkan bisa menghasilkan atau bagaimana supaya stakeholder itu bisa merasakan dampak dari hasil reform yang dilakukan tadi. Yaitu yang pertama adalah pemerintah yang bersih dari korupsi, anti korupsi. Itu nanti akan diwujudkan dengan satu survei dan juga bagaimana pemerintah yang pelayanan publik yang prima. Ini juga dari survei, Mbak. Jadi kerangka logisnya seperti itu. Jadi harus dengan suatu kegiatan dan reform menghasilkan suatu dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Pastinya tadi ada beberapa komponen yang memang juga harus diterapkan Ibu Ana ya. Baik, luar biasa sekali para pemirsa Deksinarga TV dan juga para pendengar radio suara Deksinarga terkait dengan zona integritas WBK dan juga WBBM tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala KPPN Wonosari yaitu Ibu Ana Sri Asih Kanawara Deksinarga. Banyak sekali yang sudah disampaikan, baik itu bagaimana caranya, bagaimana kita meningkatkan gitu ya dari tahun ke tahun sehingga nanti suatu instansi ini bisa mendapatkan predikat WBK ataupun WBBM gitu. Nah, ini membicarakan tentang KPPN Wonosari, Ibu Ana. Ini penasaran sekali gitu. Ternyata KPPN Wonosari sendiri sudah meraih predikat WBK. Nah, ini mungkin bisa diceritakan Ibu bagaimana langkah-langkah, bagaimana persiapan dan bagaimana perjalanan menuju titik ini. Terima kasih Mbak Gita. Jadi KPPN Wonosari sendiri itu mengikuti dari kebijakan kantor pusat ya. Kantor pusat itu di tahun 2027 itu melakukan reformasi birokrasi. Baik. Di mana di tahun 2007 itu ada reformasi yang cukup mendasar. Yaitu terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, terutama aspek kelembagaan, organisasinya, kemudian tata laksana dan SDM-nya. Itu yang diperbaiki waktu itu. Nah, seiring dengan itu KPPN Pacitan juga KPPN Wonosari, maaf ya. Tidak apa-apa Ibu Ana, karena memang baru sekali karena dari bulan Maret kemarin. Betul, KPPN Wonosari juga melakukan reformasi dan kemudian melakukan kalau zaman dulu itu ada namanya SOP percontohan. Nah, jadi dari KPPN waktu itu dipilih beberapa yang menjadi percontohan. Nah, itu biasanya misalnya Jogja kalau di sini. Nah, KPPN Wonosari pun waktu itu mencanangkan untuk menggunakan percontohan walaupun tidak ditetapkan di pusat ya, belum ditetapkan gitu. Nah, kemudian selanjutnya melakukan pencanangan pembangunan ZI. Jadi itu proses yang cukup panjang ya, karena di zaman waktu itu kemudian akan melakukan pembangunan bagaimana orang itu bisa
kami itu ya contohnya itu bisa memberi layanan lebih dari yang diharapkan. Baik. Contohnya gini Mbak, misalnya ada THR, hari terakhir orang pada mungkin ada yang nggak segera dicairkan gitu. Iya, betul. Oh mungkin udah sibuk dan sebagainya ya. Maka teman-teman dari KPPN ini akan ayo cepat-cepat ayo cepat dicairkan gitu kan. Nah, seperti itu Mbak Egi. Jadi hampir semua KPPN bahkan itu malah ngopiak-opiak seperti itu. Gitu ya. Itu jadi itu tidak akan terbangun kalau kita itu mungkin masih seperti dulu, belum reformasi gitu ya. Gitu. Toh ya kan nanti kalau bolanya sudah di sini baru dikerjakan gitu. Kalau sekarang enggak seperti itu. Jadi itu satu pembangunan yang lama dan pada saat itu dilakukan pencanangan di tahun 2017, kemudian dilakukan perubahan-perubahan sesuai dengan Permenpan ya. Waktu itu sih yang masih lama. Kemudian di tahun 2019 itu dilakukan penetapan oleh kantor pusat dan tahun 19 akhir setelah kita melakukan berbagai macam reform dan sebagainya itu dilakukan penilaian oleh Menpan RB dan alhamdulillah dinyatakan memenuhi persyaratan dan selanjutnya tiap 2 tahun dilakukan namanya MONEF ya, MONEF atau pemantauan dari kantor pusat gitu supaya tetap di rel yang WBK tersebut gitu. Tetap dipertahankan terus gitu ya Bu ya. Jadi untuk KPPN Wonosari ini 2019 sudah mulai ditetapkan. Jadi sudah mendapatkan predikat gitu, apresiasi gitu dan setiap 2 tahun sekali pun juga terus diberikan pemantauan gitu Bu Ana ya. Jadi sampai dengan saat ini pun juga terus diadakan pemantauan dan pastinya melalui perjalanan yang cukup panjang ini gitu dari 2007 tadi sudah disampaikan 2019 sudah diberikan predikat gitu. Nah ini pasti banyak tantangan yang dihadapi teman-teman KPPN Wonosari Ibu. Tantangan apa Bu yang mungkin bisa disampaikan? Tantangan ya sebenarnya banyak ya. Kayak seperti saya ini tantangan sendiri. Mutasi Mbak. Contohnya mutasi kan. Kan baru saya masuk di 25 ada di sini ya 25 Maret itu gitu ya, Bu, dan ini harus langsung meneruskan yang kemarin gitu. Lebih santai mungkin kalau yang kepala KPPN yang lalu itu udah mempersiapkan untuk 2 tahun gitu ya. Ini jadi tantangan seperti itu. Kalau tantangan awal ya yang saya ceritakan tadi Mbak, itu bagaimana pola pikir itu ya. Tapi itu jauh zaman dulu ya, pada waktu mulai reformasi tadi gitu. Bagaimana menyampaikan bahwa kita itu akan ada reformasi, akan ada perbaikan di dalam sistem, gimana yang dulu itu belum menggunakan aplikasi, masih manual gitu. Ibu, ya? Iya betul seperti itu. Kemudian bagaimana yang sekarang setelah banyak aplikasi kita itu tidak hanya mengerjakan pekerjaan rutin, tapi kita juga tadi tambahan sebagai financial advisor tadi gitu dah. Ada data bagaimana kita mengolah data seperti itu kan tantangan tersendiri gitu. Nah, jadi pertama sih yang mendasari pola pikir tentu saja ya sebelum kegiatan-kegiatan lain pola pikir untuk ya kita harus melakukan pembangunan, kita harus siap untuk berubah, kita untuk memberikan layanan yang prima tadi seperti itu. Bukan hanya pimpinan tapi semua jajaran gitu ya Bu ya. Betul, harus menyatukan pola pikir gitu ya. Harus menyatukan strategi juga Bu Ana ya. Sangat luar biasa sekali, ternyata tantangannya sangat luar biasa ini dan mungkin bisa menjadi percontohan juga untuk warga masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul, instansi lain juga bagaimana sih cara KPPN Wonosari ini mempertahankan predikat ini. Nah, ketika sudah mendapatkan predikat WBK Ibu, pasti kan di setiap manusia sendiri gitu ya. Ketika sudah mendapatkan predikat A, ingin mendapatkan predikat yang lain juga Ibu. Nah ini sama juga pastinya ya untuk teman-teman yang ada di KPPN Wonosari Ibu. Nah ini apa saja transformasi yang dilakukan untuk naik ke level yang lebih tinggi? Tentunya dari segi kriteria saja itu sudah berubah Mbak. Tuntutannya itu sudah lebih tinggi karena tadi kalau wilayah bebas dari korupsi itu melakukan reformasi dengan baik. Kalau ini kan dengan sangat baik gitu ya. Nah, tentunya banyak hal yang harus dilakukan, termasuk bagaimana kita itu selain meningkatkan kegiatan-kegiatan anti korupsi, menguatkan supaya kita itu lebih berintegritas gitu ya. Kita juga melakukan beberapa hal, misalnya memastikan apakah layanan yang kita berikan itu sudah
dinilai baik atau belum dengan masyarakat gitu ya. Udah persepsi masyarakat seperti apa. Kemudian kita juga melakukan inovasi-inovasi gitu ya. Supaya inovasi itu mempercepat, tujuannya adalah supaya mempercepat layanan. Misalnya saja untuk mempercepat penyaluran dana desa misalnya seperti ini. Nah itu ada berbagai inovasi, baik itu inovasi digital terkait digital maupun inovasi-inovasi untuk penguatan daripada integritas tersebut, budaya dari seluruh pegawai. Baik, jadi sudah dipersiapkan gitu ya Bu, strategi dan juga transformasi untuk menaikkan levelnya dari WBK menjadi WBBM gitu. Walaupun tadi di awal dengan adanya predikat WBK saja banyak tantangan, dan ini pasti tantangan yang ada di depan ketika strategi ini sudah dipersiapkan gitu. Ini sudah siap untuk berperang juga gitu ya Bu ya. Harus siap gitu. Nah ini yang paling krusial Ibu untuk meraih WBBM ini sebenarnya apa saja Ibu? Mungkin bisa disampaikan. Ya, yang paling krusial sebenarnya hampir sama dengan waktu WBK itu ya perlu bagaimana memastikan tidak ada kolusi, korupsi, nepotisme, integritas tinggi, kemudian layanan prima tadi. Betul. Itu harus dipastikan. Di sini tentu saja bagaimana komitmen pimpinan dan juga komitmen seluruh pegawai untuk memberikan layanan tadi. Jadi kalau sekarang harusnya sudah banyak memastikan layanan itu dapat dirasakan lebih banyak lagi Mbak, ke masyarakat bahkan gitu ya, tidak hanya kepada satker kami sebenarnya kan stakeholdernya lebih ke satker, tapi kita harus lebih banyak ke masyarakat tadi supaya berdampak tadi, gitu. Seperti itu untuk WBBM-nya gitu. Jadi selain menciptakan inovasi, kemudian juga kita melihat kembali ya SOP mana sih sebenarnya SOP yang perlu dipotong atau perlu diperbaiki, atau sebenarnya ada kegiatan yang belum ada SOP-nya, itu pun harus dipastikan seperti itu gitu. Jadi ada beberapa PR juga gitu ya Bu ya, ketika semua kegiatan itu harus dicocokkan, apakah kegiatan A ini sudah ada SOP-nya, ketika kegiatan Z ini ternyata belum ada. Nah ini harus dipersiapkan gitu ya Bu ya, untuk naik ke level yang lebih tinggi semuanya juga memang harus dipersiapkan. Pelayanan pun juga bukan hanya ke satkernya saja, tapi warga masyarakat juga harus bisa merasakan juga Ibu Ana ya. Nah ini yang kita tanyakan gitu ya, walaupun tadi sedikit sudah di-spill oleh Ibu Ana gitu ya terkait dengan inovasi. Ini apa saja yang sudah disiapkan oleh KPPN Wonosari Ibu? Inovasi ada beberapa inovasi itu, yang pertama itu ada inovasi Pindul, itu terkait penyajian informasi dana daerah di Gunung Kidul. Ini untuk mempercepat antaranya penyaluran dana desa gitu. Jadi terbuka dan semuanya bisa melihat, sehingga itu diharapkan lebih cepat. Kemudian juga kami mulai mengembangkan namanya kawal program prioritas nasional. Ini cukup penting ya, karena program prioritas nasional ini kan diharapkan juga bisa dimanfaatkan, bisa segera dikerjakan, dimanfaatkan ke masyarakat, termasuk bagaimana memeliharanya gitu ya. Jadi kami berinisiatif, berkomitmen untuk mengawal program prioritas. Salah satu misalnya ada program prioritas yang ya kita kalau sudah terbangun kita harus menggunakan dengan baik, kita harus merawat dengan baik gitu lah. Nah, kita memberitahukan ke masyarakat, oh ini loh sebenarnya program prioritas. Bagaimana kita itu harus mendukung program prioritas. Masyarakat bisa memberikan masukan, kemudian bisa juga kalau di dalam pelaksanaannya ya memberikan masukan, memberikan apa sih sebenarnya ini gitu kan. Kemudian juga bisa kalau sudah jadi itu juga bisa memeliharanya, itu juga sangat penting gitu. Nah itu KP2N. Kemudian kami juga ada inovasi edukasi zona integritas. Ini tadi dalam rangka menyebarkan virus zona integritas itu, kami membuat inovasi ini. Jadi misalnya ada yang ingin belajar dengan kami atau bareng-bareng ya. Karena kan kita semua sebagai unit yang sudah bebas dari korupsi ataupun yang sudah mempunyai predikat wilayah bersih, birokrasi bersih melayani, atau yang sekarang menyiapkan, kan harapannya itu semuanya tahun ini mungkin ya, itu harus ini Pak, harus menuju ke sana. Kalau kita lihat sekarang ini banyak satker juga yang mempersiapkan itu seperti itu. Nah, ini kita bisa bareng-bareng untuk
menguatkan diri untuk sama-sama edukasi ya, edukasi baik sharing ke kami atau mereka ke kita, kita terima. Ya, karena itu tadi ya, ketika misalnya satu instansi dipimpin oleh A, kemudian sudah dinyatakan memenuhi BPK misalnya, kemudian ganti pimpinan, itu belum tentu sesemangat yang membangun tadi gitu ya. Nah, makanya kita bisa sharing-sharing di situ, dan karena kewajibannya tadi kita sama-sama harus menyebarkan virus, ya ayo sama-sama seperti itu. Jadi saya berharap sih sebenarnya edukasi zona integritas itu bisa dimanfaatkan untuk Satker maupun untuk Pemda, puskesmas gitu ya, itu nanti kita bisa bekerja sama, puskesmas, rumah sakit, dan seperti itu. Karena harapannya semuanya gitu ya Bu ya, di tahun ini menuju BBBM. Zona integritas dulu, zona integritas dulu gitu ya. Ya sekarang dibayangkan kan misalnya ada rumah sakit, ada sekolah gitu, yang dia itu berintegritas tinggi, yang dia itu misalnya tidak menerima apapun walaupun ini hadiah. Kan ada juga ya misalnya ini kan diberikan setelah orangnya lulus. Tapi mungkin kan beda ya. Kalau saya sebagai guru ada yang apa namanya, oh ini kakaknya kemarin saya dikasih ini, sama apa namanya yang ini nggak pernah nanya-nanya gitu ya. Itu bisa jadi berubah, berbeda gitu ya. Ya kan bisa, betul, wajar gitu loh kalau apa namanya, makanya tadi kan kenal sama nggak kenal gitu kan. Betul. Tapi kalau kita berintegritas, kenal nggak kenal, ya layanan kita itu seperti itu. Sama gitu ya. Nggak perlu ada harapan, oh nanti siapa tahu ada sesuatu gitu kan. Seperti itu. Iya, betul sekali. Jadi memang harus menyamakan persepsi itu sampai dengan saat ini gitu ya Bu ya. Terkait dengan inovasi yang sudah disiapkan oleh KPPN Wonosari. Salah satunya adalah inovasi Pindol gitu. Ini untuk mengawal dana desa gitu ya Bu ya. Terkait dengan inovasi-inovasi ini, apakah sudah berbasis digital atau juga menyentuh perubahan budaya kerja juga Ibu? Ya, ada yang digital, ada yang menyentuh perubahan budaya kerja, dan ini sangat penting ya. Ada misalnya yang menyentuh budaya kerja itu, kita ada misalnya jalur aduan gratifikasi, kode etik dan layanan. Itu bagaimana, itu bahkan stakeholder, siapapun gitu ya, kalau misalnya melihat ada layanan dari KPPN yang ternyata tidak cukup berintegritas, silakan. Atau tidak sesuai dengan norma dan kode etik. Itu bisa disampaikan. Kalau sekarang kan misalnya work from home gitu ya. Oh ternyata work from home ketemunya malah di jalan gitu kan. Nah itu kan bisa juga disampaikan lewat inovasi kami itu juga seperti itu. Gitu. Jadi ya harus menyentuh di antaranya ini di antaranya yang jadi talaan ini adalah kita setiap briefing pagi dibacakan kode etiknya. Terus saya selaku pimpinan itu harus memberikan injek materi terkait integritas, anti korupsi di setiap kegiatan. Gitu. Jadi ya semoga dengan itu maka saya sendiri juga jadi ingat gitu ya, betul. Dan juga anak buah juga lebih bagus integritasnya seperti itu. Iya. Karena selalu diingatkan dengan kode etik gitu ya Bu di setiap kegiatan, awal kegiatan sudah disampaikan. Ketika itu teman-teman yang ada di KPPN ini akan selalu ingat terkait dengan bagaimana sih cara melayani warga masyarakat. Terkait dengan pelayanan Ibu Ana yang ingin kita tanyakan ini, bagaimana cara memastikan bahwa layanan tersebut benar-benar bisa dimanfaatkan dari dan juga oleh stakeholder sendiri. Jadi Mbak Gita gini, setiap ada Satker, kalau kami itu kan yang layanan itu ke Satker ya, Satker ya, setiap kerja gitu. Satuan kerja. Setiap ada Satker yang menerima layanan dari KPPN Wonosari, itu diharapkan langsung mengisi kuesioner. Jadi mengisi kuesioner, apakah layanan tadinya seperti apa gitu ya. Itu yang pertama. Jadi setiap layanan ada kuesionernya. Kemudian yang kedua itu ada juga kuesioner yang dilakukan oleh kantor pusat. Jadi kami hanya memberikan daftar dari Satker kami seperti ini. Nanti kantor pusatlah yang melakukan yang melakukan survei. Nah seperti itu. Nah nanti hasilnya diberikan ke kami, gitu seperti itu. Ya alhamdulillah kemarin terkait persepsi anti korupsinya kita 5 dari nilai 5. Artinya kita sudah terbebas ya insya Allah dari
korupsi, dari integritas yang kurang gitu, seperti itu. Nah, untuk layanan kita kemarin capaiannya itu adalah 4,99 dari 5. Hampir sempurna. Hampir sempurna gitu. Okay. Tinggal beberapa persen lagi gitu ya. Iya. Ternyata sangat luar biasa sekali, dan saya setuju gitu ya Bu, ketika kita mungkin warga masyarakat gitu, stakeholder yang mungkin sudah melihat bagaimana sih cara dari KPPN Wonosari sendiri, bagaimana terkait dengan layanan dari KPPN Wonosari ini, apakah memang sudah bisa dimanfaatkan dengan baik, itu harus langsung ada survei. Nah ini mungkin juga stakeholder lainnya atau satker lainnya ini juga harus bisa menerapkan hal yang sama gitu ya. Ketika memberikan pelayanan, oh ternyata kita bisa melihat gitu ya, pelayanan yang sudah kita berikan itu sudah dimanfaatkan atau belum sih untuk warga masyarakat gitu ya Bu ya. Nah ini selain pelayanan, ini integritas menjadi fondasi utama juga Ibu ya. Nah ini bagaimana cara membangun budaya integritas di lingkungan kerja sendiri Ibu? Jadi membangun budaya integritas ya, tadi Mbak saya sampaikan ya, kita selalu mengingatkan di tiap briefing pagi, di tiap kegiatan ada injek materi terkait integritas dan anti korupsi. Kemudian juga di kami itu ada pemantauan juga Mbak, termasuk integritas itu pakai NIMTEK atau tidak. Nah itu ada gitu ya, ada seksi yang menangani itu, menangani KI. Apakah kalau misalnya di kode etik itu kan termasuk di sana misalnya menggunakan pakaian kerja gitu ya, tidak memakai jin kalau kecuali ditentukan lain, kemudian sepatu. Nah itu kemudian juga bagaimana integritas terhadap SOP itu ada juga pemantauannya. Jadi ada pemantauannya untuk apakah si A ini sudah bekerja sesuai dengan SOP tidak. Dan kami pun juga melihat absennya. Absen itu kan selalu ada dilihat ya. Nanti kalau misalnya ada pelanggaran integritas, misalnya saja sudah absen, orangnya nggak ada gitu ya, atau keluar dan sebagainya, kita akan lakukan coaching. Kita panggil, kemudian kenapa sih kemarin misalnya sudah absen tapi nggak ada di sini? Oh anak saya sakit. Nah, kalau seperti itu kan bisa diterima. Tapi ternyata kalau enggak, nah kita akan lakukan coaching bahwa ini ada kode etik, ada nilai-nilai yang harus dipenuhi oleh kita selaku ASN seperti itu. Nah, dengan adanya hal tersebut Ibu, pasti karena setiap manusia itu kan mempunyai pemikiran berbeda-beda gitu ya Bu. Ya, bagaimana langkahnya ketika ada resistensi atau penolakan dari internal ASN dengan adanya perubahan-perubahan gitu ya. Ini bagaimana Ibu? Jadi dalam rangka pembangunan Z itu kan tidak hanya ASN aja bahkan bahkan seluruhnya termasuk PPN-PN kan harus juga ikut dan mendukung gitu ya. Nah, karena tidak akan berjalan dengan baik kalau misalnya PPN-PN-nya nggak mendukung, misalnya ya parkirnya dimintain dan sebagainya, itu kan seperti itu ya. Jadi yang pertama adalah kita sampaikan di Kementerian Keuangan, bahkan di ASN itu kan ada nilai-nilai yang harus dipegang gitu ya. Nah nilai-nilai itu kita lakukan sosialisasi, kemudian juga kita kita lakukan sosialisasi, kemudian terkait resistensi pembangunan ZI itu kita sampaikan, kita jelaskan ini loh sebenarnya pembangunan ZI itu tujuannya seperti ini. Nah, sama-sama kerja, Mbok Yo kerja lebih bagus sehingga lebih masyarakat lebih bisa merasakan gitu ya. Karena mungkin kalau saya suka sampaikan kita itu diem aja di kantor, pagi ya nanti akan selalu jadi sore, sore akan pagi. Artinya kita itu ya kalau nggak melakukan kesalahan ya seperti itu dan capaian tercapai pasti digaji gitu kan. Tapi bagaimana kita itu sudah kerja, sudah meninggalkan rumah, bisa orang lain, masyarakat itu bisa merasakan kehadiran kita. Even yang saya sering contohkan misalnya, coba kita semua itu kalau misalnya kita itu nge-share ya, misalnya ada wisata di Gunung Kidul, kita share. Pun kita di internal, kita punya teman-teman Kementerian Keuangan yang di mana. Nah itu nanti kalau dia misalnya dari Gunung Kidul atau pernah bekerja di Gunung Kidul, oh sudah berubah ya, oh gimana? Nah nanti kan ada keinginan juga untuk ke sini. Nah itu sebenarnya yang nggak langsung tapi kita bisa memberikan sesuatu seperti itu gitu. Jadi orang nanti mudah-mudahan juga tertarik gitu kan. Apalagi misalnya disampaikan, oh sekarang di sana juga yang misalnya ke Obelik aja yang susah gitu ya. Ternyata ada kendaraan langsung dari Malioboro. Nah itu kan seperti itu. Itu
tambahan aja lah yang nggak seberapa, tapi insya Allah akan memberikan dampak kepada masyarakat. Nggak perlulah orang tahu dan sebagainya, tapi itu apa yang harus kita kerjakan seperti itu. Itu jadi kita selalu itu Mbak, tadi ya kita menyampaikan tujuannya seperti itu, bahwa kita juga harus ikut melakukan pembangunan ekonomi khusus untuk mudah-mudahan bisa lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gunung Kidul. Nah kemudian kita juga ada forum dialog ya, silahkan kita dialog gitu. Dan kemudian yang terakhir itu juga melakukan misalnya pendampingan, artinya ya kalau misalnya perlu lebih untuk menjelaskan maksud tujuan zona integritas ya kita lakukan seperti itu. Ketika tujuannya sudah disampaikan Ibu, semuanya dari bagian-bagian kecil pun sudah tahu dan paham sekali tujuannya ini seperti apa, ini akan melakukan hal yang sama juga gitu ya Bu ya. Jadi lebih semangat kan? Lebih semangat gitu. Nggak karena atasan, tapi sudah muncul di diri kita itu, memang kita harus seperti itu gitu betul kan. Sekali. Dan saya sampaikan bahwa kerja itu kan juga bagian dari ibadah. Kenapa sih nggak all out sekalian gitu. Dan ada tanggung jawab yang memang harus diberikan gitu ya untuk pelayanan kepada warga masyarakat dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau menjaga itu kan pasti akan lebih berat ya Bu. Konsistensi itu akan lebih berat gitu. Bagaimana ini tantangan terbesar gitu ya dalam menjaga konsistensi terkait dengan integritas, dan bagaimana cara memastikan pelayanan ini sudah berstandar WBBM? Ya tentu saja Mbak, itu memastikan tadi ya, bagaimana kita juga memberikan memastikan staf saya itu ada ketika keluar saja membuat fakta integritas, kemudian juga di kami juga ada pengumuman yang tanpa biaya, kemudian tadi ada pengaduan dan sebagainya sudah banyak, sarana-sarana pengaduan itu sudah banyak ada, dan juga tentu saja dengan survei tadi. Kalau sampai ada survei nilainya turun, nah itu kan berarti integritasnya sudah berubah ya gitu kan. Gitu. Tidak konsisten gitu ya Bu ya. Tapi sebelum turun ya kita selalu memastikan tadi, termasuk memastikan misalnya ya, absennya udah ada belum sih, ini kamu kerjanya apa yang kamu kerjakan, jangan sampai sibuk ternyata apa yang dikerjakan gitu kan. Kan karena sekarang semuanya basisnya internet, data-data, kita pastikan bahwa dia memang lagi ngerjakan apa, seperti itu. Nah, kemudian dengan survei tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Iya. Itu untuk menjaga konsisten gitu ya Bu ya. Benar sekali, ketika kita membahas tentang absen gitu ya Bu ya. Ketika absen gitu, absennya sebenarnya jam 7.30 gitu. Ketika sudah 7:35 gitu ya Bu, itu sudah termasuk korupsi waktu juga gitu ya Bu ya. Jadi dari situlah pimpinan dari KPPN Wonosari ini selalu memberikan edukasi untuk semua stafnya gitu ya Bu ya, untuk lebih konsisten lagi, karena ini kan akan menuju ke level yang lebih tinggi lagi. Nah ini kalau kita sudah membicarakan tentang tadi sudah disampaikan bagaimana sih zona integritas itu, apa sih WBK, apa sih WBBM, juga bagaimana cerita gitu ya Bu ya, tantangan demi tantangan yang dihadapi oleh KPPN Wonosari sehingga mendapatkan predikat WBK dan juga ini menuju WBBM. Nah ini mungkin bisa disampaikan Ibu pesan dan juga harapan terhadap pembangunan zona integritas ke depannya. Ya pesannya untuk internal kami itu mudah-mudahan ini bisa terus berjalan dan tidak hanya semangat di awal gitu ya, tapi nanti selanjutnya kita juga terus semangat melakukan pembangunan ini dengan melakukan reform juga, sehingga terus terjaga dan pelayanan prima itu bisa diwujudkan terus gitu. Baik. Itu. Kemudian kami juga berharap ke unit kerja yang lain yang juga sedang melakukan pembangunan ini kita bisa bekerja sama supaya kita bisa mewujudkan Island of Integrity gitu ya, di lingkungan Kabupaten Gunung Kidul itu gitu. Kemudian ya untuk yang misalnya mau belajar silahkan juga kita bisa berdatang ke KPPN untuk kita melakukan diskusi. Mungkin dari situ KPPN Wonosari juga bisa belajar, Bapak Ibu yang datang juga bisa belajar seperti itu. Nah,
Itu sih Mbak, pesan saya kepada baik untuk internal maupun eksternal. Memang kalau untuk eksternal ya itu memang kuncinya yang pertama itu tadi komitmen pimpinan. Betul. Itu sangat penting. Kemudian juga bagaimana kemudian di dalam layanan selalu memberikan kemudahan. Karena di kami sendiri itu kan layanannya seperti ini nanti berubah lagi. Yang kemarin harus direview lagi kan, Iya, betul. apakah ini masih sesuai atau ada yang bisa disesuaikan dengan kondisi sekarang seperti itu ya. Kemudian juga membuat program-programnya menyentuh dan melakukan monef itu terus-terusan ya. Jadi tidak ya sudah, kita sudah menjalankan seperti itu, tapi bagaimana kita melakukan monitoring dan evaluasi. Dan itu juga dilakukan oleh pimpinan gitu. Dan yang terakhir mungkin itu manajemen media yang harus dilakukan gitu. Termasuk kerjasama dengan LPP Daksi Narga ini ya. Terima kasih sekali gitu ya, baru datang. Alhamdulillah udah dapat kesempatan gitu. Terima kasih sekali Ibu juga sudah hadir menemani kita di kesempatan pagi kali ini, sudah menjelaskan panjang lebar bagaimana sih cara kita untuk konsisten, untuk bekerja gitu ya, dan bagaimana cara kita untuk membangun zona integritas di Kabupaten Gunung Kidul. Karena ketika semua instansi, ketika semua warga masyarakat, ASN juga gitu ya Bu, mempunyai membangun zona integritas ini dengan baik, ini akan membawa Kabupaten Gunung Kidul juga akan lebih baik lagi gitu ya Bu ya. Luar biasa sekali pesan dan juga harapan yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala KPPN Wonosari. Semoga untuk warga masyarakat, untuk para instansi gitu ya yang memang sekarang sedang melaksanakan pembangunan zona integritas, bahkan instansi lain pun juga sedang menuju WBK ataupun WBBM gitu ya Bu. Semoga persiapan demi persiapan yang sekarang sudah dilakukan ini nanti bisa mendapatkan hal yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kembali pokoknya saya ucapkan untuk Ibu Ana sudah menemani kita di kesempatan pagi kali ini, memberikan informasi yang pastinya bermanfaat untuk warga masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul. Akhirnya tahu gitu, oh ternyata KPPN Wonosari ini sudah mempunyai predikat WBK dan pastinya nanti akan melejit lagi ke level yang lebih tinggi. Instansi lain pun juga ketika mau belajar dan lain sebagainya bisa datang ke KPPN Wonosari gitu ya Bu ya. Sungkan. Jadi nggak perlu yang harus satker ya, yang dari puskesmas gitu silakan aja. Silakan datang dan pastinya akan diterima langsung oleh Ibu Ana dan juga semua jajaran. Terima kasih sudah hadir menemani di kesempatan siang kali ini, menemani bersama dengan Sobat Reformasi Birokrasi di kesempatan pagi sampai dengan siang kali ini. Terima kasih untuk Anda warga Desa Sinerga semuanya. Semoga informasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala KPPN Wonosari ini bisa bermanfaat untuk kita bersama ya. Waktunya kita pamit dan juga Ibu Ana Sriasi juga pamit, Kepala KPPN Wonosari Kandawara Desa Sinerga. Terima kasih, di lain kesempatan di next mungkin bulan berikutnya Ibu akan memberikan informasi untuk Kandawara Desa Sinerga semuanya. Waktunya kita pamit, narasumber juga pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya biar masyarakat juga sedikit banyak tahu gitu. Iya, jangan sampai